Dalam Miftahus Sudur Abah mengutip lagi ucapan Tuan Syekh, fal wajibu alal insani tolabu hayatil qalbil ukhrawiyyi min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti. Tuan Syekh mengatakan wajib atas setiap insan mencari cara untuk menghidupkan kolbu, menghidupkan hati yang bersifat keakhiratan dari ahli talqin di dunia sebelum habisnya waktu. Masya Allah, inilah bijaksananya Abah. Ya, Pak Kiai, bagaimana hukum mengambil talqin zikir? Bagaimana hukum mengamalkan thariqah? Dan Abah jawab, buat yang perlu saja. Masya Allah. Sirnya beliau menerobos seluruh alam, menerobos mulki, malakut, jabarut, lahut. Maka berarti ketika Pangersa Abah masih ada di alam mulki di dunia, bahkan para malaikat pemangku ars pun belajar kepada beliau dalam arti bertabaruk ismuzat. Jadi malaikat belajarnya bukan kayak kita belajar bawa buku begitu, belajarnya bertabaruk ismuzat. Maka ismuzat yang beliau pancarkan dari kolbu beliau ke seluruh alam, yang di alam mulki kita robitoh, nyangkutlah dengan robitohnya kita. Maka kalau kapan-kapan bisa berzikir tanpa putus, jangan diaku sebagai zikir kita. Itu zikirnya guru yang masuk ke kolbu kita. Ada seluruh 5 benua ada saja murid Pangersa Abah. Dan kalau mereka mengamalkan zikir di tempatnya masing-masing, terbimbing nggak ketika mereka robitoh ke Abah? Terbimbing. Termasuk juga jin ada yang jadi muridnya Abah. Ya. Apa buktinya? Alhamdulillah, sama-sama sudah kita ikuti hikmat amaliyah manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Sekarang kita masuk ke fase yang kedua, hikmat ilmiah. Ini baik hikmat amaliyah, tadi sejak maghrib sampai barusan dibacakan manqobah, itu fasenya hikmat amaliyah. Maka sekarang adalah hikmat ilmiah. Ini menunjukkan bahwa bimbingan Pangersa Abah tidak memisahkan antara amal dan ilmu, tidak memisahkan antara ilmu dan amal, karena dua-duanya merupakan moto di Pondok Pesantren Suryalaya, ilmu amaliyah dan amal ilmiah, ilmu yang harus diamalkan dan amal yang harus berlandaskan ilmu. Maka kita bersyukur alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak manqobah yang ke-31 tentang ziarahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur dalam manakib-manakib bimbingan Pondok Pesantren Suryalaya, manqobahnya diterjemahkan dalam bahasa yang bisa kita pahami. Kalau di Pondok Pesantren Suryalaya, manqobahnya dibacakan dalam bahasa Sunda. Tapi kalau di Jakarta dan di tempat-tempat yang lainnya dengan bahasa Indonesia. Agar kita tidak hanya mengambil keberkahannya, karena masih ada juga ya, bahkan mungkin manakib-manakib pada masa lalu itu, pembacaan manqobah itu sama dengan kalau kita melakukan maulid Nabi, baca rawi, baca barzanji, teksnya pakai bahasa Arab. Karena memang kitab-kitab aslinya berbahasa Arab ya. Tafrikhul Khotir, kitab Lujaini Dani, kitab Qolaidul Jawahir, itu aslinya teksnya berbahasa Arab. Maka pada masa yang lalu ya, pembacaan manakib itu hanya niatnya bertabaruk. Karena ketika kita membaca manakib, paham gak paham, ngerti gak ngerti, tapi karena tujuannya mengingat orang soleh, tetap ada manfaatnya. Makanya dalam makalah yang ada dalam buku manakib ada dalil, tapi dalam buku itu disebutkan sebagai hadis Nabi. Maka harus kita koreksi, itu lebih tepatnya ucapan Sayyidina Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'ut tabi'in. Karena kalau dikatakan hadis Nabi, nanti oleh para ahli hadis akan ditembak sebagai hadis palsu, hadis maudhu.
karena memang aslinya bukan ucapan Nabi, tapi ucapan Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Nanti lihat di buku Manaqib, ada keterangannya. Zikrus solihin kafarotun anizunub, wa inda zikri solihin tanzilur rahmah wa tahsulul barokah. Ini sekali lagi bukan hadis Nabi ya, tapi ucapan seorang tabiut tabi'in namanya Sayyidina Sufyan bin Uyainah, yang artinya mengingat orang soleh itu benar-benar menjadi kifarat dosa, menjadi tebusan dosa, menghapus dosa. Wa inda zikri solihin, dengan lantaran mengingat orang soleh, tanzilur rahmah wa tahsulul barokah, menjadi sebab turunnya rahmat dan menghasilkan keberkahan. Maka alhamdulillah kita semua yang hadir ya, ini adalah orang-orang yang mendapatkan ketetapan 3 tadi. Mendapatkan pengampunan dosa, kemudian mendapatkan limpahan rahmat Allah, dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manaqib ketika dilakukan dengan niat hikmat dan takzim, paham tidak paham, pasti mendapatkan 3 hal itu. Namun kita bersyukur mana manqobah yang dibacakan dalam bimbingan Pondok Pesantren Surilaya diterjemahkan dalam bahasa yang bisa kita pahami. Agar apa? Agar kita bisa mengambil pelajarannya, ngambil itibar dari ibroh yang ada. Nah, karena di Al-Quran saja ya ada keterangan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, bahwa sesungguhnya pada kisah mereka. Siapa kisah mereka? Ayat ini berada pada surat Yusuf ayat ke-111. Tentu maksudnya kisah Nabi Yusuf, saudara-saudaranya, dan juga bisa diperluas oleh para ulama adalah kisah-kisah orang terdahulu. Sehingga pada kisah-kisah mereka, orang-orang soleh terdahulu, ibratul liulil albab, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Maka kita jadikan manqobah tadi sebagai alat pelajaran, dan banyak pelajarannya. Tapi kan saya kerucutkan saja agar tidak terlalu luas ya. Bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam ziarahnya tersebut ketika beliau bermunajat kepada Rasulullah. Baitnya sangat menarik ya. Jadi ketika beliau datang di makam Rasulullah, beliau bermukim selama 40 hari ya. Bermukimlah, karena zaman dulu itu mungkin makam Rasulullahnya belum seperti sekarang, ada kotakan makamnya. Dulu Tuan saya benar-benar bisa langsung berhadapan dengan makam Rasulullah, belum ada dinding makam seperti sekarang ya, seperti itu. Maka Tuan saya benar-benar bisa beritikaf langsung ya di hadapan makam Rasulullah. Dan beliau bermunajat, menarik sekali ini kalimat munajatnya. Beliau katakan, zunubi kamaujil bahri bal hiya aqsar. Kalau kita memperhatikan teksnya, maka terjemahannya secara kata per kata, zunubi dosaku kamaujil bahri, seperti buih ombak lautan, bahkan lebih banyak lagi. Jadi mauji itu bukan ombaknya tapi buihnya. Ini urusannya bukan dengan besarnya tapi dengan banyaknya. Tadi kan kalau teks bacanya dosaku besar, ini kaitannya bukan dengan besar tapi dengan banyak. Junubi kamaujil bahri balhiya aksar, dosaku seperti buih ombak lautan, bahkan lebih banyak lagi. Yang namanya buih, ketika ombak menuju sampai di pantai, biar itu banyak atau sedikit? Banyak atau buahnya? Buahnya, begitu ya. Jadi itu buahnya. Baru satu ombak saja buihnya banyak nggak? Banyak. Sedangkan ombak itu sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Jadi masya Allah. Tuan Syekh, padahal predikatnya, kalau kita mendengar nama beliau disebut, biasanya kita mengucapkan sebuah ungkapan doa. Qaddasallahu sirah. Semoga Allah mensucikan sirnya. Nah, sir ini adalah kedalaman ruhani yang paling dalam. Maka kalau orang dikatakan suci sirnya, maka seluruh dirinya suci. Kalau dikatakan sirnya suci, pasti lapisan yang lebih luar dari sir namanya lubnya suci. Kan kita suka nyebut di dalam lubuk hati
saya. Nah, lub itu tidak sekedar lapisan kolbu yang luar, tapi kolbu yang paling dalam sebelum sir. Jadi kalau orang dikatakan sirnya suci, lubnya suci enggak? Suci. Kalau lubnya suci, syagobnya suci enggak? Suci. Kalau syagobnya suci, fuadnya suci enggak? Suci. Kalau fuadnya suci, kolbunya suci enggak? Suci. Kolbunya suci, sodernya suci. Sodernya suci, seluruh jasadnya dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti suci. Tapi nggak bisa dibalik. Orang yang jasadnya suci, kolbunya pasti suci nggak? Belum tentu. Jasadnya suci, kolbunya belum tentu suci. Dikatakan kolbunya suci, fuadnya suci nggak? Belum tentu. Fuadnya suci, belum tentu sagopnya suci. Sagopnya suci, belum tentu lubnya suci. Lubnya suci, belum tentu sirnya suci. Jadi kalau sudah dikatakan qaddasallahu sirah, berarti sucinya zohir dan batin, luar dan dalam, semuanya suci. Masya Allah. Tapi orang yang sucinya sedemikian rupa, ketika datang ke makam Rasulullah tadi merasa dosanya banyak. Ya Allah, Masya Allah ya. Datang kepada Rasulullah mengakui dosanya banyak seperti buih ombak lautan. Ini berarti Tuan Se sedang menghadap Allah yang Maha Pengampun dalam nama Al-Ghafar. Jadi Allah sebagai Maha Pengampun punya nama Al-Ghafar. Artinya Allah Maha Pengampun dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah. Sebanyak apapun seorang hamba melakukan dosa, sepanjang mohon ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Itu Allah pemilik nama Al-Ghafar, Maha Pengampun dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah. Dan bait Tuhan saya selanjutnya, kamislil jibali syummi balhiya akbar. Dan dosaku seperti puncak gunung yang tinggi, bahkan lebih besar lagi. Ah, ini kaitannya dengan besar. Tadi kaitannya dengan banyak. Maka ini kaitannya dengan asma Allah Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun dari sisi kualitas. Sebesar apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, sepanjang kita mohon ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Begitu. Jadi ini pelajaran luar biasa nih dari Mankobah tadi. Tuhan saya yang begitu suci, tapi tidak merasa suci, tapi justru merasa kotor, merasa penuh dosa. Ini namanya orang yang pandai merasa, bukan merasa pandai. Karena kalau orang merasa kotor, tentu dia akan berupaya membersihkannya, berusaha membersihkannya dengan sungguh-sungguh, sehingga akan senantiasa terjaga kesuciannya. Lain kalau orang sudah merasa suci, pasti nggak mau berbersih lagi. Jadi maka siapa yang merasa kotor, dia akan disucikan oleh Allah. Siapa yang merasa hina, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang merasa bodoh akan dicerdaskan oleh Allah. Ini namanya pandai merasa. Luar biasa di Tuan Syekh ya. Dan proses ini proses nihayah, sudah di akhir. Sebenarnya ada proses awalnya bidayah, ada bidayahnya dulu. Kalau mankobah Tuan Syekh yang kita simak itu proses nihayah. Setelah beliau mencapai sebuah derajat tertentu, ya, maka banyaklah kemudian timbullah kisah-kisah karomah, kisah keajaiban, kisah keteladanan. Karena beliau sudah di fase nihayah, fase-fase perjalanan lanjutan. Sesungguhnya beliau bisa begitu karena ada fase bidayah, fase permulaan. Dan fase permulaannya bisa mencapai derajat seperti itu karena diawali dengan sebuah proses, ya, ada pintunya. Dan pintu menjadi kekasih Allah ini dalam Miftahus Sudur, Pangersabah menyampaikan ucapan dari seorang wali besar namanya Syekh Abu Said Al-Khoroj. Jadi dalam kitab Miftahus Sudur ada ucapan Syekh Abu Said Al-Khoroj Aba Kutib. Beliau berkata, "Iza aradallahu ayyuwaliya abdan min abidihi fataha alaihi baba zikrihi."
Jika Allah hendak menjadikan seorang hamba di antara hambanya menjadi walinya, menjadi kekasihnya, fataha alaihi baba zikrihi, maka dibukakan baginya pintu zikirnya. Masya Allah. Jadi ya, ternyata syarat menjadi wali itu adalah bertemu dengan pintu zikir. Maka kalau pertanyaannya apa itu pintu zikir, maka jawabannya adalah talqin zikir. Kalau pertanyaannya siapa itu pintu zikir, maka jawabannya wali mursyid kamil mukamil. Maka orang yang bertemu dengan pintu zikir, mendapatkan pintu zikir, artinya mendapatkan talqin zikir dari wali mursyid kamil mukamil. Itulah syarat menjadi waliullah. Jadi orang-orang yang dikehendaki menjadi wali-wali Allah itu syaratnya ya bertemu dengan pintu zikir, mendapatkan talqin zikir dari wali mursyid kamil mukamil. Dan proses ini bukan proses biasa. Tidak setiap orang punya otoritas seperti ini. Ya, hanya orang-orang yang sudah mendapat limpahan mandat dari gurunya yang boleh melakukan talqin zikir. Dan guru pun yang memberikan mandatnya harus orang yang kolbunya takwa dan suci dari selain Allah. Makanya dalam Miftahus Sudur ya, Pangersa Abah menyampaikan pula sebuah makalah setelah Abah menjelaskan tentang fadilah-fadilahnya la ilaha illallah yang bisa ya menghancurkan syirik jali, kemudian juga syirik khafi, juga kemudian bisa menyebabkan seorang itu menjadi sidik, menjadi ikhlas, dan juga mendapatkan ilmu laduni dengan mengamalkan zikir la ilaha illallah. Tapi di akhir makalah tersebut Abah mengatakan bisyarti al-ahziha, tapi syaratnya diambilnya ya min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Jadi syaratnya diambil dari kolbu yang takwa ya, kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Itulah kolbu wali mursyid kamil mukamil. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan talqin zikir. Itu bukan proses biasa, tapi proses luar biasa. Mendapatkannya pun bukan kesempatan ya biasa, kesempatan mahal ini. Tidak setiap orang mendapatkan kesempatan tersebut. Walaupun memang mengambil talqin zikir ini hukumnya adalah kalau Pangersa Abah mengutip ucapan Tuan Syekh adalah wajib. Dalam Miftahus Sudur Abah mengutip lagi ucapan Tuan Syekh, fal wajibu alal insani tolabu hayatil qalbil ukhrawiyyi min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti. Tuan Syekh mengatakan wajib atas setiap insan mencari cara untuk menghidupkan kolbu, menghidupkan hati yang bersifat keakhiratan dari ahli talqin di dunia sebelum habisnya waktu. Masya Allah. Jadi hukumnya apa? Wajib. Tapi Abah pernah ada sebuah kejadian sekitar tahun 89 menunjukkan kebijaksanaannya beliau. Dan saya mendapat kisah ini langsung dari orang yang mengalami, namanya Bapak Haji Abdul Halim. Pak Haji Abdul Halim mengajak seorang tokoh kiai. Beliau punya pondok pesantren. Saya gak akan menyebutkan namanya tokoh ini ya, karena sekarang sudah menjadi tokoh juga. Tapi ketika itu tahun 89 diajak sama Haji Abdul Halim ke pondok pesantren Suryalaya untuk talqin zikir. Dan ketika prosesi talqin zikir, Abah sedang menyampaikan talqin zikir, Pak Kiai tersebut duduknya di belakang, paling belakang bersama Haji Abdul Halim. Setelah talqin, maka kan orang-orang musofah sama Abah di madrasah tersebut bersalaman. Maka kemudian Pak Kiai ini ya belakangan sama Haji Abdul Halim belakangan. Dan dia ketika musofah dengan Abah megang beberapa kitab di tangannya. Nah, lalu kemudian ya, sebelum musofahah ditanya dulu sama Haji Abdul Halim sebelum musofahah setelah talqin selesai. Gimana Pak Kiai tadi rasanya talqin zikir? Dan dia jawab, saya nggak ikutan tuh, saya cuma ngeliatin aja. Masya Allah. Banyak diantara kita kepengen banget ngalamin suasana seperti itu ya, pengen banget ditalqin langsung sama Abah. Ini benar-benar Abah lagi talqin, dia hadir di situ, duduk paling belakang.
Tapi ketika Haji Halim nanya kepada beliau, Kiai ini, gimana Pak Kiai rasanya talqin zikir? Saya nggak ikutan tuh, saya cuma ngeliatin aja. Masya Allah ya. Maka saya paham ya, bahwa memang begitulah contoh-contoh kolbu ketika menghadap kepada seorang wali mursyid. Ada orang yang kolbunya seperti gelas yang menghadap ke atas, tapi gelasnya kosong. Kalau diisi langsung penuh nggak? Penuh. Maka ada orang-orang yang talqin pertama pun dia bisa wusul kepada Allah. Dalam sedetik itu juga dia wusul kepada Allah. Ada orang yang kolbunya seperti gelas ke atas, tapi gelasnya miring. Maka sebagian masuk, sebagian tumpah. Ada yang gelasnya menghadap ke atas tapi bocor. Walaupun diisi keluar lagi. Nah yang paling parah kalau gelasnya telungkup, boro-boro masuk. Pas Haji Halim cerita, oh ini gambaran orang yang gelas kolbunya telungkup. Karena dia bilang apa? Saya nggak ikutan tuh, saya cuma ngeliatin aja, boro-boro masuk. Lalu kemudian ketika musofah ke Abah sambil dia megang kitab, dia bertanya kepada Abah. Jadi nanyanya, kata Haji Abdul Halim, kayaknya nih pengen ngajak debat nih. Karena pertanyaannya begini, dia nyebut Abah bukan Abah kata itu, ya Pak Kiai. Jadi saya mengikuti apa yang diceritakan Pak Haji Abdul Halim. Ya, jadi Kiai ini juga nyebut Abah, nggak bilang Abah ya. Pak Kiai, menurut Pak Kiai, bagaimana hukum mengambil talqin zikir? Bagaimana hukum mengamalkan thariqah? Begitu. Padahal dalam kitab Miftahus Sudur Abah sudah nulis fal wajibu alal insan. Tapi ketika ditanya begitu, inilah bijaksananya Abah. Ya, Pak Kiai, bagaimana hukum mengambil talqin zikir? Bagaimana hukum mengamalkan thariqah? Dan Abah jawab, buat yang perlu saja. Masya Allah, bijaksananya luar biasa. Karena dia langsung speechless tuh kiainya, mau ngajak debat mentok langsung. Ya udah akhirnya dia mundur, nggak jadi ngajak debat. Padahal Abah menjawab dengan ilmu mantik tingkat tinggi. Ketika Abah buat yang perlu saja, buat yang paham bahwa kedudukan la ilaha illallah itu sama dengan kedudukan air di dunia. Kita di dunia perlu air enggak? Perlu. Makan harus ada minumnya, pakai air. Mandi pakai air. Nyuci baju pakai air. Bahkan kendaraan kita pakai air. Coba radiator mobil kosong, mogok nggak? Perlu air nggak mobil juga? Perlu. Artinya kita perlu air nggak? Perlu. Itulah kedudukan la ilaha illallah di akhirat nanti. Tapi Abah jawabannya begitu, buat yang perlu saja. Padahal kalau kiainya mikir, tidak ada yang tidak perlu la ilaha illallah. Bahasa perlu itu sama juga dengan istilahnya wajib. Begitu. Tapi Abah menjawab dengan ilmu mantik tingkat tinggi. Itulah kebijaksanaan guru mursyid kita, Masya Allah. Karena kalau Abah jawab wajib, pasti panjang nih dia ngajak debat. Padahal Abah sudah nulis fal wajibu alal insan di kitab Miftahus Sudur, kitabnya Abah. Begitu. Inilah keutamaannya ya. Jadi, dan memang dalam belajar itu tetap harus ada gurunya, ya. Karena menurut para ulama, man ta'alamal ilma walaysa lahu syaihun fa syaihuhu syaiton. Siapa yang belajar ilmu, menuntut ilmu, dan dia tidak punya syekh, tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Arti punya guru adalah guru yang punya otoritas seperti guru mursyid kita. Dan keberadaan beliau jangan dilihat dari adanya secara fisik atau tidak adanya secara fisik, karena ini guru ruhani. Bagi kita, pangersa Abah ini tetap terus membimbing kita secara ruhani. Dan ini merupakan adab pertama di dalam thariqah. Jadi buat kita ya harus meyakini, karena adab pertama di dalam thariqah, dari segitu banyaknya adab di dalam kitab Anwarul Qudsiyah,
Ajengan Jejen telah memeras begitu banyak, ada ratusan ya kriteria poin-poin adab, diperas sama pengersa Uwak Jejen hanya menjadi 24 adab saja. Dan adab yang pertama, yakinuka bi anna syehoka mursiduka. Jadi yakinlah keyakinanmu bahwa syekhmu, gurumu itu adalah mursyid, pembimbingmu menuju kepada Allah. Mesti yakin. Dan termasuk dalam Anwarul Qudsiyah saya cari poin-poin yang terkait dengan makalah Ajengan Jejen ini. Sebenarnya di peras itu makalah apa saja? Saya cari, oh kira-kira ada empat makalah yang beliau jadikan satu dengan kalimat yakinuka bi anna syehoka mursiduka. Pertama saya lihat di Anwarul Qudsiyah ada makalah yang bunyinya, seorang murid harus meyakini kesempurnaan syekhnya. Artinya bahwa syekhnya itu ya sudah menempuh tarbiyah perjalanan suluknya sampai wusul kepada Allah, sehingga beliau bisa membimbing muridnya untuk mengulangi proses perjalanan bersama-sama juga menuju kepada Allah. Jadi gurunya sudah sampai kepada Allah, sudah sempurna perjalanannya. Yang kedua, seorang murid harus meyakini bahwa thariqah syekhnya itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka nggak boleh ragu. Jadi kalau abah memberikan bimbingan, ya misalnya ada bimbingan sholat sunnah nisfu Sya'ban, pada saat yang sama biasanya tiap bulan Sya'ban langsung beredar tuh WA dari kalangan Salafi Wahabi, sholat nisfu Sya'ban bid'ah. Nah ini dites nih, percaya WA yang beredar atau percaya dengan bimbingan guru. Nggak boleh ragu murid, karena termasuk Anwarul Qudsiyah, seorang murid harus meyakini bahwa thariqah syekhnya berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Yang ketiga, ya, bahwa seorang murid itu tidak boleh berubah keyakinan terhadap syekhnya, baik syekhnya itu masih hidup atau sudah wafat. Inilah kata kuncinya. Kalau dulu ketika hidupnya pangersa abah kita yakin beliau mursyid kamil mukamil, bisa mengusulkan kita ke hadirat Allah, maka setelah beliau wafat pun harus tetap yakin bahwa beliau pun tetap bisa mengusulkan kita ke hadirat Allah. Karena apa? Karena ada sebuah keterangan dalam kitab kalau tidak salah Jamil Usul fil Aulia, bahwa di antara ciri batin seorang wali itu adalah lahu sirun, memiliki sir, yasri fil alami, yang mampu menerobos seluruh alam, kama yasri ruhu fil jasad, seperti meratanya ruh di sekujur jasad. Jadi kalau dianggap ruh kita menempati jasad kita, maka ruh kita tidak hanya di otak saja, tidak hanya di jantung saja, tidak hanya di organ-organ penting tubuh kita saja. Kalaupun dikatakan ruh kita menempati jasad kita, maka seandainya tubuh kita punya miliaran sel, maka seluruh miliaran sel tersebut diliputi oleh ruh. Begitu. Jadi ruh merata di sekujur jasad. Au kama yasril ma'u fi syajar, atau seperti meratanya air di seluruh pepohonan. Jadi kalau akar itu menyedot air dari tanah, maka air tidak hanya di akar, tidak hanya di batang, tidak hanya di dahan, tidak hanya di ranting, tapi akarnya, batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya, buahnya semua mengandung air. Begitu. Itulah sirnya seorang waliullah, menembus seluruh lapisan alam. Alam apa saja? Alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Alam mulki itu segala sesuatu di bawah bentangan langit pertama. Miliaran galaksi, satu galaksi saja miliaran bintang. Di antara bintang itu adalah matahari kita. Matahari itu bintang. Bahkan matahari bukan bintang yang terbesar. Banyak bintang yang bahkan matahari hanya sebuah titik, dia lebih besar lagi. Bintang Canis Majoris itu besarnya nggak kira-kira. Padahal bumi saja dibandingin matahari hanya sebuah titik.
Bumi dibandingkan sebuah titik. Tapi matahari bertemu dengan bintang Canis Majoris, dibalik dia hanya menjadi sebuah titik. Canis Majorisnya gede banget begitu. Dan matahari hanya sebuah bintang di antara miliaran bintang di galaksi Bima Sakti. Sedangkan di langit pertama tidak hanya satu galaksi, ada galaksi Andromeda, ada galaksi yang lain, galaksi Galan, galaksi yang lain, ada miliaran galaksi. Satu galaksi ada miliaran bintang, salah satu bintang itu adalah matahari. Tapi di bawah bentangan langit pertama ada miliaran galaksi. Nah, itu semua di bawah bentangan langit pertama, namanya alam mulki. Maka ketika Pangeran Abah masih hidup di dunia, itu pancaran zikirnya tembus itu sampai ke galaksi terjauh. Kalau seandainya ada Thor, Asgard, siapa yang suka nonton Marvel? Karena saya sufi, Bu. Apa sufi, Bu? Suka film. Film Avenger saya hatam dari awal sampai akhir. Iya, dari Thor-nya, Thor 1, 2, 3 sampai 4 ya. Captain America 1 sampai 3. Sampai Avenger 1, 2, 3-nya hatam. Semua film Marvel. Maka saya tahu cerita itu. Jadi kalau ada Thor di kejauhan di Asgard ya, atau Thanos tobat mau Robitoh ke Abah, bisa terjangkau oleh sirnya beliau. Baru alam mulki. Belum alam malakut ditembus juga. Alam malakut itu langit pertama sampai langit ke-7. Alam Jabarut langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Alam Lahut setelah Sidratul Muntaha, Hajis Bainal Haromain sampai Mustawa, sampai arsnya Allah. Waktu Pangeran Abah masih hidup di dunia, sebagaimana dalam Manqobah Tuhan saya mengatakan, manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, dan aku guru semuanya. Maka jelas Abah gurunya manusia. Kita semua belajar kepada Pangeran Abah. Bahkan cuma bukan orang hanya Indonesia saja, orang Malaysia, Singapura ya, bahkan orang dari belahan dunia yang lain juga, dari Amerika juga ada yang belajar zikir, dari Eropa ada, dari Afrika ada, seluruh 5 benua ada saja murid Pangeran Abah. Dan kalau mereka mengamalkan zikir di tempatnya masing-masing, terbimbing nggak ketika mereka robitoh ke Abah? Terbimbing. Termasuk juga jin ada yang jadi muridnya Abah. Ya. Apa buktinya? Saya ketika tahun 2000 dari Suryalaya habis manakib, itu bulan Ramadan, saya ke Darul Falah Cianjur, tempat Pangersaang Cianjur. Nah, di sana saya bertemu dengan Kiai Haji Yasin Nur Falah. Dan beliau bercerita, kata Kiai Yasin, bahwa pernah ada tokoh di Cianjur namanya Aang Bentang. Aang Bentang itu melihat suatu malam Pangersaang Cianjur, Kiai Haji Aang Cianjur ya, jam 2 malam sendirian di Masjid Darul Falah itu seperti bicara sendiri. Tapi kok bicaranya seperti orang sedang nalkin. Di depannya nggak ada orang, masjid kosong jam 2 malam. Kata Aang Bentang, itu Pangersaang bicara kok kayak nalkin, tapi kok depannya nggak ada orang, lagi seperti nalkin Pangersaang Cianjur. Aang Bentang nungguin sampai selesai. Setelah selesai, lalu dia masuk ke masjid menyapa Pangersaang. Assalamualaikum Pangersa, kok tadi kayaknya Pangersa habis nalkin? Nalkin siapa? Nah, ini kita perhatikan jawaban Pangersaang ini luar biasa cara menjawabnya. Pangersaang jawab begini, oh tadi ada rombongan jin datang ke Suryalaya, minta talqin zikir kepada Pangersa Abah. Kata Abah ke Aang Cianjur, ke Aang Cianjur. Berarti Pangersaang tadi nalkin jin. Tapi cara jawabnya hebat nggak? Hebat. Coba kalau saya ditanya, Pak Andika tadi nalkin siapa? Oh, saya nalkin jin barusan. Pasti kalau kita langsung ngaku kan, kita nalkin jin. Tapi Pangersaang mengenolkan dirinya, nggak nyebut dirinya. Pangersa tadi kayak nalkin siapa? Oh, tadi rombongan jin datang ke Suryalaya minta talqin sama Pangersa Abah. Kata Abah ke Aang Cianjur, ke Aang Cianjur. Masya Allah, cara menceritakannya mengenolkan dirinya, nggak ada ego sama sekali. Coba kalau saya yang cerita atau kita pamer, oh nalkin jin barusan. Oh begitu. Ini menunjukkan Pangersa Abah tidak hanya guru manusia tapi juga guru jin. Nah, jawabannya Abah sebagai gurunya malaikat setelah saya baca Manqolah tadi.
yang makola tadi, yang lahu sirun yasrifil alami. Sirnya beliau menerobos seluruh alam, menerobos mulki, malakut, jabarut, lahut. Maka berarti ketika Pangersa Abah masih ada di alam mulki di dunia, bahkan para malaikat pemangku ars pun belajar kepada beliau dalam arti bertabaruk ismuzat. Jadi malaikat belajarnya bukan kayak kita belajar bawa buku begitu, belajarnya bertabaruk ismuzat. Maka ismuzat yang beliau pancarkan dari kolbu beliau ke seluruh alam, yang di alam mulki kita robitoh, nyangkutlah dengan robitohnya kita. Maka kalau kapan-kapan bisa berzikir tanpa putus, jangan diaku sebagai zikir kita. Itu zikirnya guru yang masuk ke kolbu kita. Kayak kalau kita punya radio, zaman dulu ada radio SK, frekuensinya 101,6. Kita putar tuning radionya, frekuensinya 101,6, siarannya masuk gak ke radio kita? Masuk. Robitoh itu begitu. Kita sedang memutar frekuensi hati kita agar sama dengan hati guru. Dengan kita ingat kepada beliau, maka frekuensi hati kita sama dengan hati beliau, dengan kolbu beliau. Kolbu beliau lagi memancarkan ismuzat kemana-mana. Maka karena frekuensinya sama, masuk nggak zikirnya beliau ke kolbu kita? Masuk. Maka kalau kapan-kapan bisa berzikir, bahkan misalnya kita tidur nih, bangun, terus kita heran, perasaan kok dari tadi kita melek, tidur, bangun lagi, kok kayaknya nyambung, gak ada batasnya antara melek dan tidurnya, kok zikirnya gak putus? Jangan diaku. Pasti suatu saat ngalamin fenomena-fenomena kayak begitu. Yang penting jangan diaku. Itu semua zikirnya guru. Itulah pentingnya kita robitoh. Nah, ketika kita robitoh, maka masuklah zikirnya ke zikir beliau ke kita. Dan ini tetap berlaku walaupun beliau sudah wafat. Hanya proses kebalikannya. Kalau dulu beliau di alam mulki, di alam dunia memancarkan ismuzat, dari mulki ke malakut, ke jabarut, ke lahut. Maka para malaikat pemangku ars pun bertabaruk ismuzat beliau. Sekarang beliau sudah wafat. Fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Beliau di alam lahut. Jadi kalau kelas beliau gak nyangkut di alam barzah, yang di alam barzah kita masih mentok di alam barzah. Level wali mursyid ketika wafat langsung sampai ke hadirat Allah, nggak pakai mentok di alam barzah. Rasulullah, para wali, ruhnya sekarang fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di sisi di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang tinggal proses kebalikannya. Kalau dulu bisa mulki, malakut, jabarut, lahut, sekarang bisa nggak? Lahut, jabarut, malakut, mulki, bisa nggak? Bisa. Tinggal proses kebalikannya. Maka kita jangan merasa putus asa. Jangan terjebak dengan propaganda. Ah, tapi kan kita orang-orang bodoh, kita masih butuh bimbingan, kita nggak bisa menjangkau beliau. Benar, kita orang bodoh, kita butuh bimbingan. Tapi kita tidak diperintahkan menjangkau beliau. Kita cukup membuka hati kita, beliau yang akan menjangkau kita. Dengan kita tetap yakin bahwa beliau masih efektif membimbing kita. Bagi yang sudah ragu mencari-cari mursyid baru, ya mursyid pengganti, memang nggak akan bisa lagi. Artinya sudah menutup kolbunya. Kolbunya sudah disediakan buat orang lain, maka tidak akan bisa menerima pancaran dari beliau. Tapi yang tetap yakin selama-lamanya, insya Allah. Dan beliau selama-lamanya akan menjadi mursyid kita sampai akhir hayat kita, Pangersa Abah. Kalaupun nanti suatu saat ya dengan takdir Allah dimunculkan mursyid yang baru di Suryalaya, itu untuk generasi berikutnya. Tapi kalau kita mengalami masa itu, kita dukung sepenuhnya. Tapi mursyid kita selamanya Pangersa Abah. Itulah yang saya contoh dari Pangersa Akeh, dari Pangersa Aang. Pangersa Akeh dengan Pangersa Aang bagaimana tidak tazimnya dengan Abah. Kalau musofah sama Abah nggak pernah balik badan. Kan kalau kita sering nih, habis cium tangan Abah, kan Pak Agus nyuruh cepet kan, ayo cepet-cepet katanya gitu kan, ya diburu-buru kan, langsung kita pamit. Pasti balik badan nggak? Balik badan, ngebelakangin Abah nggak? Ngebelakangin. Tapi Pangersa Akeh, Pangersa Aang nggak pernah. Beliau kalau sudah cium tangan dengan Abah itu mundur sampai pintu baru beliau balik badan. Tapi beliau yang punya adab sedemikian rupa begitu tingginya kepada Abah. Pangersa Aang ditanya sama putranya, Ajangan Asep Samsurijal Hudaya. Jadi Pangersa ini
siapa mursid sebenarnya Pangersa Aang? Dijawab sama Pangersa Aang, Abah Sepuh. Kan yang nalkin Aang Abah Sepuh. Nah, itu pelajaran yang saya petik. Oh, berarti walaupun beliau sudah diangkat wakil talqin oleh Pangersa Abah, tapi secara ruhani mursid beliau selama-lamanya Pangersa Abah Sepuh. Tapi beliau berkhidmat kepada Pangersa Abah Anom. Kita pun begitu. Selama-lamanya mursid kita Pangersa Abah Anom. Seandainya dengan izin Allah, dengan takdir Allah, Allah munculkan kemursidan baru di Suryalaya, kemursidan yang legal, yang sah, itu buat generasi setelah kita. Tapi kita dukung beliau sebagaimana Pangersa Akeh, Pangersa dukung Pangersa Abah Anom, berkhidmat sepenuhnya ke Pangersa Abah Anom. Kita pun begitu. Jadi jangan galau lagi, jangan penasaran nyari-nyari mursid baru dan sebagainya. Karena memang mursid kita selama-lamanya Pangersa Abah Anom. Begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jangan galau lagi mencari-cari mursid ya. Tapi kalau ada kemursidan baru kita dukung, kita berkhidmat sebagaimana Pangersa Aang dan Pangersa Akeh berkhidmat. Begitu. Ini saja kajian pada malam hari ini. Orang kata kemalaman nggak? Kemalaman cukup ya. Kan udah berhenti di sini udah berarti. Ya, yang penting walaupun sedikit ada manfaatnya. Ya, jadi yang baru buat yang baru-baru talqin zikir ya, amalkan amalan ini dengan sungguh-sungguh semampunya. Yang penting luruskan niat. Setiap kita tentu punya latar belakang. Dan rata-rata memang di kalangan ikhwan ini jarang yang levelnya truth seeker, pencari kebenaran. Datang memang ingin mencari kebenaran. Yang paling sering itu ikhwan adalah pasien. Datang dengan masalah, bener nggak? Tapi nggak jadi masalah. Apapun latar belakang masalahnya, yang penting kalau sudah ketemu dengan amalan ini, maka niat-niat sebelumnya diluruskan. Niat kita adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma rifatak. Walaupun ketika datang pertama kali dapat talqin gara-gara dikejar-kejar utang misalnya, gara-gara punya masalah misalnya terjerat narkoba atau masalah-masalah yang lain, itu kan masalah tuh. Tapi anggaplah itu cuma cara Allah menjaring kita. Setelah kita terjaring menjadi pengamal TKN, jangan di situ aja niatnya, perbaiki niatnya, ganti niatnya. Jadi jangan lagi niat kita dalam rangka supaya hasil maksud, supaya problem kita selesai dan sebagainya, ya. Tetap amalkan karena Allah. Karena kalau kita mengamalkan karena Allah, urusannya adalah karena kita mahabbah kepada Allah, nanti urusan yang remeh-temeh akan diselesaikan oleh Allah. Tapi kalau kita tujuan kita memang karena selain Allah, yang kita dapat cuma itu, maka kita gak akan mendapatkan kurbah kedekatan dengan Allah. Jadi buat yang baru-baru ya anggap apapun problema kita, masa lalu kita, itu cara Allah menjaring kita. Setelah kita terjaring ya, masuklah kita dalam komunitas zikir ini ya, maka amalkan zikir ini sesuai dengan bimbingan Pangersa Abah. Tidak lagi karena mencari-cari solusi pragmatis, karena mencari penyelesaian masalah kita. Justru yang ada adalah semua problem kita serahkan kepada Allah. Ketika orang belajar hikmah, memang dia mengamalkan zikir, mewiridkan, ya, tapi mendekati Allah dalam rangka mengambil sesuatu dari Allah, ingin kekuatan, ingin kesaktian. Jadi mendekat kepada Allah, tapi seolah-olah ingin mengatur Allah. Tapi kalau kita belajar thariqah, kita mendekat kepada Allah dan siap diatur oleh Allah. Bedanya tipis. Kalau ilmu hikmah kan wirid nih, biar apa? Biar nggak mempan dibacok. Padahal yang namanya orang kena golok berdarah nggak? Berdarah, maka dia mewiridkan agar nggak mempan dirubahlah sunatullah. Berarti kan ngatur Allah. Yang namanya orang jalan di air, di sungai pasti kecebur, pasti basah. Dia wirid biar nggak basah, bisa jalan lapak sancang di atas air. Berarti kan ngatur Allah, ngerubah sunatullah. Mendekat kepada Allah, tapi dengan penuh ada hasrat ketamakan, ingin menguasai. Nah, kalau belajar thariqah bukan begitu. Mendekat kepada Allah bukan ingin mengatur Allah, tapi siap diatur oleh Allah. Nah, itulah bedanya. Dan perjalanannya akan beda, Bapak Ibu rasakan. Kalau yang dulu hanya mencapai tadi, memang dapat kesaktian, dapat kedikjayaan, dapat hal-hal yang sifatnya instan, tapi selama-lamanya tidak akan bisa menjadi kekasih Allah.
Tapi kalau kita finalnya menjadi kekasih Allah. Ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya.